Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Farizi. Saya akan menjelaskan hasil praktikum untuk analisis lineamen. Pada minggu ini, yang telah dilakukan praktikumnya itu analisis lineamen pada pada menggunakan aplikasi Global Mapper. Untuk di sini sudah ada sampel petanya, udah ada sampel peta yang ingin ditarik kelurusannya. Nah, jadi yang ditarik kelurusan itu dilihat dari adu azimut, yaitu azimut 135 dan azimut 45. Nah, di azimut 135 ini dicari lembahan dan punggungannya, sedangkan untuk di azimut 45 ini dicari punggungannya saja, karena lembahan pada azimut 45 sudah dicari sebelumnya. Oke, untuk menarik kelurusan menggunakan aplikasi Global Mapper, di sini sudah ada aplikasinya. Untuk contoh penarikannya, pertama dikonfigurasi dulu, lalu pada vertical option dipilih azimutnya. Misalnya kita ingin mencari azimut 45, maka dipilih saja 45 lalu di-apply dan oke. Lalu untuk menarik lurusannya menggunakan digitizer tool. Lalu bisa misalnya contohnya di sini sudah saya tarik garis, klik kiri lalu klik kanan. Lalu pada di setting ingin warna apa dan semacamnya. Jika sudah tarik lagi berarti lembahan-lembahan yang lain. Lalu jika sudah diekspor menjadi vector leader format dalam bentuk CSV. Kemudian di CSV itu diproses, akan dapat data yang masih berantakan lalu diproses menjadi data strike saja. Nah, dari data strike saja setelah diproses di Excel itu bisa dengan banyak cara ya, bisa manual juga, tapi lebih ribet. Gampangnya itu pakai text to column. Nah, untuk data strike-nya itu digunakan untuk aplikasi ini ya, aplikasi Dips untuk membuat diagram prosesnya, karena yang dipakai itu dia strike dan dip. Nah, dipnya dapat dari mana? Dipnya itu dianggap 90 derajat karena biasanya dip itu di direction itu tegak lurus. Itu maksudnya dip direction juga bisa. Tegak lurus dengan strike. Kalau di kanan dia berarti 90 derajat dari nol kan. Nah, jika sudah, ini kita buka aplikasi Dips-nya. Lalu di new, jika tampilannya belum strike and deep right, kita setup saja job control lalu pilih strike dan deep right. Nah, jika sudah di oke, lalu di paste di sini, di paste, lalu pada diagram row set plot diklik, lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh menandakan bahwa berarti kelurusannya itu SWNE, berarti kurang lebih dominannya ke arah situ. Nah, setelah itu dilakukan untuk punggungan dan lembahan pada azimut yang lain. Nah, di sini sudah dikerjakan. Di sini hasil analisisnya sudah ada di sini. Setelah dilihat untuk azimut yang sama, lembahan dan punggungan itu mirip hasilnya. Karena azimutnya sama berarti dia penglihatannya juga sama. Jadi karena punggungan dan lembahan itu selalu berkesinambungan, setiap punggungan tuh biasanya pasti ada lembahannya, maka kurang lebih arahnya pasti akan sama. Nah, untuk azimut 45 untuk punggungannya itu arahnya lebih ini ya, lebih tidak dominan. Maksudnya dia lebih beragam. Karena di azimut 45 mungkin kelihatannya lebih jelas. Jadi bagian-bagian punggungannya yang arahnya tidak dominan pun jadi banyak datanya. Jadi mungkin seperti itu. Sekian dari saya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.